Halo, assalamualaikum sahabat tani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Sahabat tani, apa ya yang membuat kita jengkel di dalam kebun kita? Salah satunya adalah rumput ya sahabat tani. Rumput ini memang tidak diundang kehadirannya, tetapi terus-menerus hadir ya sahabat tani. Dan kali ini saya mau melakukan penyemprotan pada rumput atau gulma menggunakan herbisida. Sekalipun rumput ini sangat berguna buat kita untuk membantu kesuburan tanah, tetapi kalau sudah terlalu banyak rumputnya dan balak ya kalau kata orang Jawa, ini nanti malah timbulnya bikin kita pusing di kebun ya. Maka kita harus tanggulangi sebelum rumput ini terlalu lebat ya sahabat tani. Ada berbagai macam cara untuk kita menanggulangi gulma atau rumput di kebun kita. Salah satunya adalah dengan penyemprotan menggunakan herbisida, tetapi kita juga harus cerdas dalam menggunakan obat rumput jenis ini ya. Yang kedua adalah dengan penyiangan keseluruhan kebun. Nah, kemarin saya sudah lakukan penyiangan keseluruhan kebun dan sudah beberapa bulan ini sudah tumbuh lagi rumputnya, dan kali ini saya gunakan cara yang kedua, yaitu dengan penyemprotan menggunakan herbisida. Sahabat tani, yuk kita simak sampai habis ya. Biasakan nonton sampai habis ya, supaya tidak gagal paham dan insya Allah informasinya sampai kepada sahabat-sahabat tani semua. Sahabat tani, sebelum saya melanjutkan kegiatan saya hari ini, saya mau bercerita sedikit ya sahabat tani. Jadi kemarin ada yang komen di video saya bahwa dia mengatakan, "Pak, jangan disemprot menggunakan herbisida. Berbahaya kalau di kebun lada." Benar sekali ya sahabat tani, dan saya terima kasih masukan itu. Seharusnya Pak, herbisida itu difermentasi dengan IM4. Nah, ini sebetulnya saya sudah lama lakukan, tetapi saya tidak up ya sahabat tani. Dan kali ini saya mau up untuk penyepraian kali ini. Saya gunakan campuran IM4 ya sahabat tani. Dan campuran IM4 ini sudah banyak digunakan oleh banyak petani dan sudah diuji coba dan digunakan oleh penyuluh pertanian lapangan, yaitu Bapak Rizal. Silahkan teman-teman sahabat tani semua ke channel Bapak Rizal ya, channelnya yaitu penyuluh pertanian lapangan ya. Sangat rekomendasi sekali informasi-informasinya, kita bisa coba dan ikuti ya. Tetapi herbisida ini ya sahabat tani, tidak sembarang herbisida yang kita gunakan. Yang saya gunakan herbisida ini adalah herbisida kontak, yang nanti ketika kita campur dengan IM4 ini tidak mikroorganisme pengurai tanahnya ini tidak mati ya. Dan sahabat tani, untuk keterangannya di dalam kandungan IM4 ini, silakan sahabat tani semua coba IM4 ini dan baca langsung ya, apa saja kandungan yang berada di dalam IM4 ini. Yang jelas IM4 ini sangat membantu kesuburan tanah dan cepat mengurai ya. Dan kali ini ya sahabat tani, untuk pencampurannya menggunakan IM4 ini antara air dan herbisida, saya gunakan 10 mili untuk IM4-nya, 7,5 mili untuk herbisidanya, dan dicampur menggunakan 1 liter air ya sahabat tani. Ini pun tergantung rumput apa yang mau kita spray ya sahabat tani. Dan kebetulan saya kemarin sudah ukur dengan
mili dengan ukuran mili, dan hasilnya untuk satu tank semprot ini ya, ini satu tank semprot ini 16 liter isinya, dan saya gunakan hari ini herbisida sisa kemarin ini dengan merek Mandoxon, dan banyak merek-merek herbisida yang lain yang kontak, yang beda merek tapi pada dasarnya sejenis dan sama kandungannya. Jadi kemarin saya sudah ukur ya sahabat tani dengan mililiter, dan hasilnya untuk IM4 nya ini kalau kita ukur 10 mili itu sebanyak 4,5 tutup botol herbisida ini ya. Dan untuk herbisidanya juga saya sudah ukur dengan mililiter. Untuk 7,5 mili ini hasilnya sekitar 3 tutup ini lebih. Tetapi untuk rumput jenis yang saya mau spray di kebun lada ini ya, ini rumput yang baru tumbuh ya sahabat tani. Rumput yang baru tumbuh dan jenisnya jenis bandotan. Jadi tidak perlu saya pakai banyak-banyak, maka nanti saya kurangi untuk 16 liter air tank semprot ini, paling saya gunakan 2 tutup herbisidanya, dan untuk IM4 nya saya gunakan 3 tutup ya sahabat tani. Pencampuran herbisida dengan IM4 ini memang sangat dianjurkan oleh banyak petani, dan juga sudah melalui penelitian yang akurat. Nah, IM4 ini nanti berfungsi untuk mempercepat penguraian pada rumput yang sudah kita semprot, juga membantu kesuburan tanah ya sahabat tani. Karena jelas kandungannya kalau kita baca nanti setelah sahabat tani semua membeli IM4 nya, itu sangat bagus sekali kandungan mikroorganismenya ya, banyak sekali. Jadi perlu kita ikuti cara seperti ini. Dan untuk kebun lada ini memang sekalipun sudah menggunakan campuran IM4 ataupun tidak menggunakan campuran IM4, saya tetap lakukan penyiangan sekitar bawah pohon ladanya supaya tidak terjadi kontak langsung dengan daun pohon ladanya yang bagian bawah ya. Dan jaraknya itu harus ujung kanopi daun itu sama dengan yang kita mau siangi ya, supaya ini mempermudah kita untuk melakukan penyepraian pada rumputnya. Selain dari mengamankan kita dan mempermudah kita untuk melakukan penyepraian atau penyemprotan rumput menggunakan herbisida, fungsinya untuk meletakkan pupuk ketika nanti kita melakukan pemupukan ya sahabat tani. Karena ketika musim hujan ini, tanah ini di bawah pohon lada ini lembab, nanti takutnya mengakibatkan jamur yang akan menyerang pangkal pohon ladanya ya. Maka saya harus buka dan bokori supaya nanti tanah ini terbuka dan terkena sinar matahari langsung, dan nanti mengurangi daripada penyakit-penyakit yang akan menyerang. Jangan takut karena ini bukan musim kemarau, karena ini musim hujan, maka saya harus buka ya. Beda lagi dengan ketika musim kemarau ya sahabat tani. Yuk kita campur ya. Saya mau campur dulu sebelum kita lakukan penyepraian. Kita campur ke dalam tank, berapa takarannya dan caranya bagaimana ya. Ini tank semprotnya sudah saya kasih air ya, tinggal kita masukkan herbisidanya dan kita campur menggunakan IM4 ya. Jadi sahabat tani, sesuai dengan yang saya ukur kemarin dengan mili, untuk ukuran rumput yang saya mau spray ini rumput bandotan dan memang baru tumbuh dan berdaun kecil,
Jadi kalau saya gunakan takaran ini sampai 3 tutup ya, terlalu banyak. Kalau takaran yang disampaikan tadi ukuran-ukurannya itu untuk rumput yang paling parah ya, atau berdaun lebar. Tapi untuk rumput berdaun kecil itu hanya saya butuh hanya 2 tutup ya sahabat tani. Ini dia 2 tutup, itu pun enggak saya penuhi ya sahabat tani, karena biar bagaimanapun kita harus bisa dalam mengukur rumput yang mau kita spray ya. Kemudian kita campur dengan IM4. Ini baru saya beli ya, jadi baru saya buka ini. Kita kocok dulu. Jadi karena tadi herbisidanya hanya saya pakai 2 tutup ini ya. Untuk IM4 nya saya gunakan hanya 3 tutup botol herbisida ini ya, untuk IM4 nya. Jadi kalau secara hitungan itu sudah cukup ya sahabat tani. 1, 2, 3 lebih dikit lah, 3/4. Lumayan ya, baunya segar. Lalu kita tutup lagi. Dan jangan lupa kita goncang-goncang ya sahabat tani, biar tercampur dulu antara herbisidanya dengan IM4 nya. Oke sahabat tani, lanjut kita aplikasikan ya. Saya juga semprot ya untuk ranting-ranting pohon dadapnya, sisa pemangkasan kemarin ya, supaya ini cepat kering dan cepat terurai ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya ya sahabat tani. Jangan lupa tonton sampai habis supaya tidak gagal paham atau kita tidak mengerti informasi yang disampaikan ya sahabat tani. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.